Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang besar banget. Sebuah program nasional baru di Indonesia yang fokusnya simpel aja, ke susu. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan itu, ada sebuah rencana super ambisius yang bisa mengubah gizi satu negara. Jadi, pertanyaan utamanya kan ini, kenapa? Kenapa pemerintah sampai perlu meluncurkan program sebesar ini? Sebenarnya ada masalah mendasar apa sih yang mau diselesaikan? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Jawabannya ada di data ini. Coba deh lihat grafiknya. Konsumsi susu per orang di Indonesia itu cuma sekitar 16,27 kg setahun. Sekarang kita bandingin sama tetangga. Thailand itu 22,2. Malaysia, wah jauh banget, lebih dari 2 kali lipat di angka 36,2 kg. Ini bukan cuma beda tipis loh, ini adalah kesenjangan gizi yang signifikan banget. Kesenjangan inilah yang jadi masalah besar susu di Indonesia. Angka-angka yang kita lihat tadi itu bukan sekedar statistik di atas kertas, tapi itu adalah alasan utama kenapa kebijakan nasional yang super besar ini akhirnya digulirkan. Nah, yang menarik, ternyata ini bukan cuma soal angka konsumsi. Coba lihat tabel ini deh. Di sini kita membandingkan konsumsi susu dengan tinggi rata-rata penduduk. Lihat polanya kan? Negara yang minum susunya lebih banyak cenderung punya rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi juga. Indonesia, Thailand, Malaysia, polanya kelihatan. Dan kalau mau lihat contoh ekstremnya, tuh lihat Finlandia. Mereka minum 350 kg per orang per tahun dan tinggi rata-rata prianya sampai 180 cm. Jauh banget. Jadi, ini semua bukan cuma soal tinggi badan atau minum susu aja ya. Isu gizi ini ternyata nyambungnya jauh banget sampai ke visi jangka panjang negara kita, yaitu menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas buat mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Oke, jadi pemerintah ngelihat masalah ini, terus apa solusinya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian rencananya. Apa sih yang sebenarnya akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan gizi ini? Kenalin, ini dia otaknya program ini. Badan Gizi Nasional atau BGN. Lembaga baru yang dibentuk khusus lewat peraturan presiden ini bakal jadi komandonya yang merencanakan, menganggarkan, sampai mengawasi semua jalannya program raksasa ini. Nah, program andalannya itu namanya Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG. Dari namanya aja udah jelas banget ya. Tujuannya adalah menyediakan asupan bergizi dan susu jadi salah satu komponen utamanya buat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Terus, siapa aja nih yang dapet? Wah, ini targetnya luas banget. Mulai dari anak-anak sekolah, dari PAUD sampai SMA, terus kelompok yang paling butuh gizi ekstra juga kena, ibu hamil, ibu menyusui, dan tentunya anak-anak balita. Ini benar-benar intervensi di masa-masa emas pertumbuhan. Oke, idenya bagus, targetnya jelas. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana coba caranya ngasih susu ke jutaan orang di seluruh Indonesia? Ini kan logistiknya rumit banget. Yuk kita coba bedah gimana mekanismenya bakal berjalan. Prosesnya tuh bisa kita pecah jadi 4 langkah utama. Pertama, pengadaan susu mentahnya. Ini bisa dari peternak lokal kita atau dari impor. Kedua, susu itu diolah jadi produk siap minum, kayak susu UHT atau jadi susu bubuk. Ketiga, ada unit layanan khusus yang tugasnya ngurusin distribusi. Dan terakhir, langkah keempat, susu itu akhirnya sampai ke sekolah, puskesmas, dan diminum oleh penerima manfaat. Dan yang keren, program ini tuh sadar gizi. Jadi nggak semua orang dikasih susu yang sama rata. Anak sekolah dapatnya susu UHT atau pasteurisasi yang praktis. Bayi di bawah 3 tahun dapat susu formula yang sesuai umurnya. Sementara ibu hamil dan menyusui dapat minuman susu khusus yang nutrisinya udah disesuaikan sama kebutuhan mereka. Jadi benar-benar spesifik. Dan ini penting banget buat dicatat. Ini bukan cuma kerjaan pemerintah sendirian. Ini tuh kerjaan keroyokan, gotong royong nasional, BGN yang merencanakan, Kementan yang bantu peternak, industri dan koperasi yang olah susu, bahkan sampai BUMDes di level desa pun ikut bantu distribusi. Semua pihak dilibatkan. Dengan rencana segede ini, pasti kita semua bertanya-tanya, bakal berhasil nggak ya? Apa sih potensi dampaknya? Dan yang nggak kalah penting, apa aja tantangan dan hambatan yang menghadang di depan? Yuk kita masuk ke bagian akhir dari analisis kita. Kalau kita ngomongin potensi, angkanya, wow, ini luar biasa.
Kalau program ini benar-benar jalan sesuai rencana, konsumsi susu per kapita di Indonesia itu diprediksi bisa naik antara 100–200%. Bayangin, ini adalah sebuah lompatan kuantum buat kebiasaan gizi nasional kita. Tapi, nah ini dia tapinya. Ada tantangan super besar. Coba lihat diagram donat ini. Ini adalah realita kita sekarang. Cuma sekitar 20% kebutuhan susu kita yang bisa dipenuhi dari peternak dalam negeri. Sisanya, 80% itu kita impor. Terus, kenapa produksi lokal kita sedikit? Nah, masalahnya itu ada di akarnya. Rata-rata peternak kita cuma punya 2–3 ekor sapi. Produktivitasnya juga masih rendah. Inilah penyebab utama kenapa kita sangat bergantung sama impor. Jadi ini bukan cuma soal pasokan, tapi juga soal kesejahteraan peternak kecil kita. Jadi di satu sisi kita punya mimpi besar buat perbaikan gizi jutaan anak bangsa. Tapi di sisi lain kita punya pekerjaan rumah yang fundamental di industri persusuan kita sendiri. Skala operasinya seperti yang bisa kita lihat bakal masif banget. Dan ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Program ini kan punya dua sisi mata uang. Satu sisi untuk intervensi gizi, sisi lainnya sebagai stimulus industri. Pertanyaannya adalah, bisakah program gizi raksasa ini nggak cuma sukses memperbaiki nutrisi bangsa, tapi juga sekaligus jadi momentum buat membangun industri susu dalam negeri yang kuat dan mandiri? Itulah tantangan sekaligus peluang terbesarnya.